Oke, halo. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pada kesempatan kali ini kita kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari tugas akhir UTS kami. Ya, tetap untuk kelompok satu itu sendiri teranggotakan dari saya sendiri, Muhammad Faisal Putra 246, Nadita Larasati 237, Oki Oktavian 288, Diana Aprilia 213. Nah, di sini kita kurang lebih mencari data indeks pengembangan manusia yaitu IPM dari web BPS dan variabel proporsi dari jumlah guru negeri SMA dibagi jumlah siswa negeri SMA, jumlah objek pengamatan 13. Nah, kabupaten dan kota madianya yang kita pilih adalah Aceh dan Google-nya BPS Provinsi Aceh di tahun 2023, teman-teman. Oke, baik. Selanjutnya kita lanjut ke bagian B. Nah, bagian B ini kita akan uji kenormalan. Kita uji pakai Shapiro-Wilk dari Shapiro-Wilk ya. Nah, terus kita pindahkan tabel IPM serta variabel proporsi jumlah guru dan murid SMA negeri. Kita taruh lagi IPM 23 tadi sama variabelnya. Nah, setelah itu kita cari langkah pertama itu menguji data X. Nah, kita cari nilai D-nya itu ya. Nilai D-nya itu ada tabelnya dibagi jadi 3. Yang pertama itu X. X-nya itu IPM yang tadi ya. X yang keduanya itu ada XI sama dengan X bar. Yang ketiganya itu XI sama dengan X bar dikuadratkan. Nah, yang pertama itu ada X, kita pindahkan IPM-nya. Nah, semua kita pindahkan, lalu kita cari mean-nya. Nah, kita cari mean-nya sudah ditemukan 74,41. Setelah itu, kita masuk ke tabel yang kedua nih. XI dikurang X bar. Nah, X yang pertama itu kan 69,66. Kita masukkan 69,66 dikurang tadi rata-rata X bar itu rata-rata. Nah, kita masukkan 74,41 sama dengan negatif 4,75. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian ketiga yaitu tabel ketiga yaitu dikuadratkan. Nah, negatif 4,75 dikuadratkan menjadi 22,5625. Nah, kita lanjut semuanya, tinggal dilanjut semuanya sampai selesai. Setelah itu kita totalkan. Nah, setelah ditotalkan itu ada 171 untuk 1711,42 untuk X-nya. Lalu total yang kuadratnya itu 585,087. Nah, tadi kan udah dicari rata-rata itu 74,41 ya dari 171,1,42. Nah, langkah berikutnya itu nilai T. Kita cari nih nilai T-nya itu gimana? Nilai T-nya itu dari AI. Nah, ini tuh pakai rumus tabel dari kita kan pakainya uji Shapiro-Wilk. Nah, kita ambil AI-nya itu dari AN karena ini IPM-nya kita ambil 23. Jadi, kita ambil AN-nya 23 berarti ada 12. Nah, rumusnya itu AI, yang kedua itu XN dikurang XN dikurang 1 ditambah 1 dikurang I ditambah 1 sama dengan XI. Nah, yang kedua itu AI-nya dikali sama XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, yang pertama itu kita cari AI-nya nih. Ini kan dari rumus yang tadi ya. Nah, setelah dicari itu ternyata yang pertama itu 0,4542. Ini tuh dari rumusnya ya, guys. Udah dari rumusnya, teman-teman. Lalu setelah itu kita cari nih X tabel bagian 2-nya nih. Berarti kita ambil XN-nya itu XN dikurang satunya itu dari nilai yang paling besar dari IPM itu berapa dikurang nilai yang paling kecil. Nah, kita cari nilai paling besar itu tadi kita udah temuin 88,32. Nah, 88,32 kita kurangin sama yang paling kecilnya itu 69,66 ya. Sama dengan 18,66. Nah, habis itu kita cari semuanya dulu nih. Sudah ketemu, dilanjut terus. Habis itu kita kita kali AI yang tadi sama tabel yang XN dikurang I ditambah 1 dikurang XI. Nah, itu tuh seperti yang tadi dijelaskan, nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, kita kalikan. Jadi 0,4542 dikali 18,66. Totalnya itu jadi 8,478979. Nah, terus kita cari sampai bawah, sampai selesai. Lalu kita jumlahkan hasilnya 22,981987. Nah, oke, kita lanjut ke bagian T3. Oke, baik, kita tadi lanjut ke bagian
rumus. Nah, rumusnya itu T3 sama dengan 1 dikurang D dalam kurung sigma AI perkalian antara X dikurang X. Nah, maksudnya itu X kecil dikurang X besar dikuadratkan. Nah, setelah itu tadi kan kita udah cari nih, D-nya itu, nilai dari D-nya itu 585,0837. Nah, berarti kita pindahin 1/585,0837. Nah, tadi kita udah cari juga dari rumus itu yang XN-nya ini. Kita pindahkan nih. Tinggal kita pindah-pindahkan aja ya, guys. Iya, teman-teman. Di sini tadi kita udah hasilnya 22,981987 dikuadratkan sama dengan kita hitung. Nah, hasilnya itu 0,903. Nah, setelah itu kita masuk ke derajat bebas. Nah, derajat bebas itu rumusnya dB sama dengan N. Nah, yang selanjutnya itu nilai tabel. Pada tabel Shapiro-Wilk dapat dilihat nilai A yaitu 0,5 sama dengan 0,903 itu lebih besar nilai A 0,50 sama dengan 0,963. Nah, selanjutnya daerah penolakan dan kesimpulan. Nilai T3 terletak di antara 0,903 dan 0,963. Nah, value terletak 0,5 dan 0,5 yang berarti p-value lebih besar A 0,05, maka keputusannya nilai IPM indeks pembangunan manusia dapat dianggap berdistribusi normal karena p-volumenya itu lebih besar di A 0,05. Ini berarti bahwa data IPM tidak menunjukkan bukti yang cukup untuk menyatakan bahwa distribusi tidak normal. Nah, seperti yang tadi, sekarang kita lanjut ke langkah kedua, pengujian data Y. Nah, Y-nya itu dari mana sih? Y-nya itu dari variabel proporsi jumlah guru dan murid SMA negeri. Kalau tadi X-nya itu dari IPM, kalau yang ini dari variabel proporsi jumlah guru dan murid SMA negeri. Oke, kita mulai ya. Langkah pertama itu kita hitung nilai D-nya itu. Nah, sama seperti X tadi, tabel ini dibagi menjadi 3, yaitu ada YI dan YI dikurang YX bar, YI dikurang YX bar kuadrat. Nah, YI-nya itu kita pindahkan data variabel tadi ke sini, sampai 23 kan ya. Setelah itu kita hitung, YI dikurang Y bar. Nah, Y barnya itu kan tadi rata-rata dari Y. Nah, kita cari rata-rata dari itu 6,85 ternyata. Nah, setelah itu kita pindahkan, kita hitung. Yang pertama itu 4,56 dikurang rata-ratanya tadi 6,85 sama dengan negatif 2,29. Nah, setelah itu yang ketiga itu YI dikurang Y X bar dikuadratkan. Nah, tadi kita udah cari, kita kuadratkan. Kita pindahin negatif 2,29 dikuadratkan sama dengan 5,2441. Kita lanjut terus sampai selesai. Kita bereskan. Kita dapat total dari YI sama dikurang YX bar kuadrat itu 65,3523. Nah, setelah itu langkah berikutnya hitung nilai T. Itu kayak AI-nya tadi itu dari rumus uji Shapiro-Wilk ya. Nah, kita pindahkan tadi. Sama seperti yang kita cari tadi, kita pindahkan. Yang membuat beda itu YN dikurang I ditambah 1 dikurang YI. Nah, seperti yang dijelaskan, YN dikurang 1 ditambah 1 itu berasal dari nilai terbesar. Nilai terbesar dari variabel ini tuh apa sih? Nah, nilai terbesar itu ternyata ada di 10,6. Nah, dikurang nilai terkecil. Nah, nilai terkecilnya itu 4,56. Nah, sama dengan 6,04. Nah, kita kali AI ini dengan YN dikurang I ditambah 1 dikurang YI. Nah, hasilnya 2,743368. Setelah itu, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi nih ke nomor 2. Itu tadi AI-nya 0,3126. Nah, YN-nya itu berarti yang paling besar selanjutnya itu 9,41 dikurang tadi 4,56, sekarang 4,57. Nah, sama dengan 4,84. Kita kalikan AI dengan YN dikurang 1 ditambah 1 dikurang
YI. Nah, jadi totalnya itu 1,512984. Nah, selanjutnya kita kerjakan dulu semuanya. Lalu setelah itu kita dapetin totalnya. Totalnya itu ada 7,84472 dari hasil AI dikali YN dikurang I ditambah 1 dikurang YI. Selanjutnya kita masuk ke T3 yang bagian Y. Kita lanjut ke T3, yaitu T3 1 per D dalam kurung sigma AI perkalian antara X dikurang X, ya tadi X kecil dikurang X besar dikuadratkan. Nah, kita kan udah tadi ketemu ya. Kita sama dengan itu kita pindahkan 1 per, tadi kita udah dapat D-nya itu 65,3523. Nah, terus kita pindahin yang selanjutnya ada korelasi antar perubahan X dan Y dengan menggunakan uji koefisiensi korelasi person. Keterangannya X adalah IPM dan Y adalah variabel proporsi. Jumlah guru SMA negeri dibagi jumlah siswa SMA negeri. Dan N-nya ini adalah 23 kabupaten dari Provinsi Aceh. Alasannya IPM lebih cocok sebagai variabel independen X karena IPM dapat mempengaruhi kualitas pendidikan termasuk proporsi jumlah guru dan murid. Sedangkan proporsi jumlah guru dan murid mungkin lebih cocok sebagai variabel dependen Y karena proporsi ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti IPM, kebijakan pendidikan, dan ketersediaan sumber daya. Selanjutnya kita langsung ke pembahasannya. Untuk langkah awalnya ini kita perlu mencari data X pangkat 2, X kali Y, dan Y pangkat 2. Karena data X dan data Y sudah terpaparkan di awal, maka selanjutnya adalah kita harus mencari X pangkat 2 terlebih dahulu. Di sini ada 69,98 pangkat 2 sama dengan 4.897,2. 71,14 pangkat 2 sama dengan 5.060,9. 71,14 pangkat 2 sama dengan 5.060,9. 72,93 pangkat 2 sama dengan 5.318,79. 70,73 pangkat 2 sama dengan 5.002,73. 76,45 pangkat 2 sama dengan 5.844,6. 74,62 pangkat 2 sama dengan 5.568,14. 75,98 pangkat 2 sama dengan 5.772,96. 72,95 pangkat 2 sama dengan 5.321,7. 74,56 pangkat 2 sama dengan 5.559,19. 72,50 pangkat 2 sama dengan 5.256,25. 70,47 pangkat 2 sama dengan 4.966,02. 70,82 pangkat 2 sama dengan 5.015,47. 73,02 pangkat 2 sama dengan 5.331,92. 72,15 pangkat 2 sama dengan 5.205,62. 72,44 pangkat 2 sama dengan 5.247,55. 76,06 pangkat 2 sama dengan 5.785,12. 76,04 pangkat 2 sama dengan 5.782,08. 88,32 pangkat 2 sama dengan 7.800,42. 78,70 pangkat 2 sama dengan 6.193,69. 80,50 pangkat 2 sama dengan 6.480,25. 80,26 pangkat 2 sama dengan 6.441,67. 69,66 pangkat 2 sama dengan 4.852,52. Sigma 23 I sama dengan 1. X pangkat 2 I sama dengan 127,765,7. Selanjutnya ada data X kali Y, 69,98 dikali 4,56 sama dengan 319,109. 71,14 dikali 4,57 sama dengan 325,11.
71,14 dikali 4,38 sama dengan 311,593. 72,93 dikali 6,80 sama dengan 495,924. 70,73 dikali 6,92 sama dengan 489,452. 76,45 dikali 7,67 sama dengan 586,372. 74,62 dikali 7,48 sama dengan 558,158. 75,98 dikali 6,57 sama dengan 499,189. 72,95 dikali 7,58 sama dengan 552,961. 74,56 dikali 7,75 sama dengan 577,84. 72,50 dikali 5,39 sama dengan 390,775. 70,47 dikali 6,70 sama dengan 472,149. 70,82 dikali 401 sama dengan 283,988. 73,02 dikali 8,59 sama dengan 627,242. 72,15 dikali 5,63 sama dengan 406,205. 72,44 dikali 5,69 sama dengan 412,184. 76,06 dikali 6,67 sama dengan 507,32. 76,04 dikali 5,86 sama dengan 445,594. 88,32 dikali 10,60 sama dengan 936,192. 78,70 dikali 8,46 sama dengan 665,802. 80,50 dikali 9,41 sama dengan 757,505. 80,26 dikali 9,30 sama dengan 746,418. 69,66 dikali 6,93 sama dengan 482,744. Hasilnya sigma N I sama dengan 1, X I Y I sama dengan 11.849,83. Selanjutnya ada data Y pangkat 2, 4,56 pangkat 2 sama dengan 20,794. 4,57 pangkat 2 sama dengan 20,885. 4,38 pangkat 2 sama dengan 19,184. 6,80 pangkat 2 sama dengan 46,24. 6,92 pangkat 2 sama dengan 47,886. 7,67 pangkat 2 sama dengan 58,829. 7,48 pangkat 2 sama dengan 55,950. 6,57 pangkat 2 sama dengan 43165. 7,58 pangkat 2 sama dengan 54,456. 7,75 pangkat 2 sama dengan 60,063. 5,39 pangkat 2 sama dengan 29,052. 6,70 pangkat 2 sama dengan 44,89. 4,01 pangkat 2 sama dengan 16,081. 8,59 pangkat 2 sama dengan 73,788. 5,63 pangkat 2 sama dengan 31,697. 5,69 pangkat 2 sama dengan 32,376. 6,67 sama dengan 6,67 pangkat 2 sama dengan 44,489.
5,86 pangkat 2 sama dengan 34,340. 10,60 pangkat 2 sama dengan 112,4. 8,46 pangkat 2 sama dengan 71,572. 9,41 pangkat 2 sama dengan 88,548. 9,30 pangkat 2 sama dengan 86,5. 6,93 pangkat 2 sama dengan 48,025. Sigma 23, I sama dengan 1, Y pangkat 2, I sama dengan 1141,21. Setelah langkah pertama selesai, lanjut ke langkah kedua, ada rumusnya yaitu RXY sama dengan SXY per akar dari SXX akar dari SYY. Jawabannya SX kali Y sama dengan SXY sama dengan sigma NI sama dengan 1 XIYI dikurangin sigma NI sama dengan 1 XI sigma NI sama dengan 1 YI per N sama dengan 11.849,83 dikurangin kurung buka 1.711,42 kurung tutup dikali kurung buka 157,52 kurung tutup per 23 sama dengan 11.849,83 dikurangin 11.720,995. Jadi SXY-nya adalah 128,835. Nah, selanjutnya SXX. SXX sama dengan sigma NI sama dengan 1 X pangkat 2 I dikurangin kurung buka sigma NI sama dengan 1 XI kurung tutup pangkat 2 per N sama dengan 127.765,7 dikurangin kurung buka 1711,42 kurung tutup pangkat 2 per 23 sama dengan 127.765,7 dikurangin 127.346,018 maka SXX-nya adalah 419,68. Yang terakhir SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1 Y pangkat 2 I dikurangin kurung buka sigma NI sama dengan 1 YI kurung tutup pangkat 2 per N sama dengan 1141,21 dikurangin kurung buka 157,52 kurung tutup pangkat 2 per 23 sama dengan 1141,21 dikurangin 1078,81 maka SYY-nya adalah 62,4. Setelah langkah pertama, langkah kedua sudah selesai, maka langkah terakhir adalah RXY sama dengan SXY per akar dari SXX dan akar dari SYY sama dengan sigma NI sama dengan 1 XIYI dikurangin sigma NI sama dengan 1 XI sigma NI sama dengan 1 YI per N per akar dari sigma NI sama dengan 1 X pangkat 2 I dikurangin kurung buka sigma NI sama dengan 1 XI kurung tutup pangkat 2 per N akar dari sigma NI sama dengan 1 Y pangkat 2 I dikurangin kurung buka sigma NI sama dengan 1 YI kurung tutup pangkat 2 per N. Jadi RXY-nya sama dengan 128,835 per akar dari 419,68 akar dari 62,4 sama dengan
128,835 per kurung buka 20,486092 kurung tutup dikali kurung buka 7,899367 kurung tutup. RXY sama dengan 128,835 per 161,83. RXY sama dengan plus 0,796. Maka kesimpulannya adalah nilai koefisiensi korelasi person 0,796 berarti bahwa indeks pembangunan manusia di Provinsi Aceh 2023 menunjukkan adanya korelasi positif. Semakin tinggi proporsi guru per murid, maka semakin tinggi IPM-nya. Dan ini dapat memberikan pengaruh yang positif ke kualitas pendidikan SMA negeri di Aceh terhadap pembangunan manusia di Provinsi Aceh. D. Kelompok mahasiswa dari Universitas Liter Paspa ingin mengetahui hubungan antara IPM dengan proporsi jumlah guru dan murid di SMA negeri pada tahun 2023. Sebanyak 23 data dikumpulkan sebagai sampel penelitian. Diketahui pengubah tak bebas atau Y adalah proporsi jumlah guru dan murid di SMA negeri. Pengubah bebas X adalah IPM. Pembahasan. Diketahui Y adalah variabel proporsi jumlah guru dan murid. X itu sama dengan IPM. Y bar itu rata-rata atau min dari variabel Y. X bar itu rata-rata atau min variabel X. Cara menghitungnya seperti Y sigma Y dibagi N atau jumlah keseluruhan data dibandingkan dengan jumlah data. Langkah awal ditemukannya itu mencari Y1 dikurangin Y bar dan X1 dengan X bar. Di sini yang pertama untuk mencari Y1 kurang Y bar itu 4,56 dikurangin 6,5 sama dengan minus 2,29. Yang kedua 4,57 dikurangin 6,5 sama dengan minus 2,28. Yang ketiga 4,38 dikurangin 6,85 sama dengan minus 2,47. Yang keempat 6,80 dikurangin 6,85 sama dengan minus 0,005. Yang keenam 6,92 dikurangin 6,85 sama dengan 0,07. Yang keenam 7,67 kurangin 6,85 sama dengan 0,82. Terus yang ke-7 7,48 kurangin 6,85 itu minus 0,28 dan seterusnya. Setelah itu X I dikurang X bar di mana hasil IPM yaitu 69,66 dikurangin 74,41 itu minus 4,75. Yang kedua 69,98 kurangin 74,41 sama dengan minus 4,43. Yang ketiga 70,47 dikurangin 74,41 minus 3,94. Yang keempat 7,73 kurangin 74,41 itu minus 3,68. 70,82 kurangin 74,1 sama dengan minus 3,59. Yang keenam 71,14 kurangin 74,41 sama dengan minus 3,27. Terus yang ketujuh 71,14 dikurangin 74,1 minus 3,27. Yang ke-8 72,15 dikurangin 74,41 minus 2,26. Yang 9 72,44 kurangin 74,41 sama dengan minus 1,97. Yang 10 72,5 dikurangin 74,41 sama dengan minus 1,91. Selanjutnya yang X1 kurangin X bar. Yang ke-11 itu 72,93 dikurangin 74,41 sama dengan minus 1,48. Yang ke-12 72,95 dikurangin 74,41 sama dengan minus 1,46.
Yang ketiga 7302 dikurangi 74,41 sama dengan minus 1,39. Yang ke-14 74,56 dikurangin 74,41 0,15. Yang ke-15 74,62 dikurangin 74,1 sama dengan 0,1. Yang ke-16 75,98 dikurangin 74,1 sama 157. Yang ke-17 7604 dikurangin 74,41 sama dengan minus 163. Terus yang ke-18 7606 dikurangi 7,41 sama dengan 1,65. Yang ke-19 76,45 dikurangi 74,41 sama dengan 2,4. Yang ke-20 78,7 dikurangi 74,41 sama dengan 4,29. Yang ke-21 80,26 dikurangi 74,41 sama dengan 5,85. Yang ke-22 80,5 dikurangi 74,41 dengan 6,9. Yang terakhir 8832 dikurangi 74,41 sama dengan 13,91. Totalnya di sini sigma Y itu sama dengan 197,52 dan sigma X sama dengan 1711,42. Minnya min Y barnya 6,85 dan min X barnya 74,41. Selanjutnya buka kurung Y1 dikurangin Y bar tutup kurung dikali X1 dikurangin X bar tutup kurung. Yang pertama minus 2,29 dikurang dikali minus 4,75 sama dengan 10,8775. Yang kedua minus 2,28 dikali minus 4,43 sama dengan 10.000,1004. Yang ketiga minus 2,47 dikali minus 3,94 sama dengan 9,7318. Yang keempat minus 0,05 dikali minus 3,68 sama dengan 0,184. Yang kelima 0,07 dikali minus 3,9 sama dengan minus 0,2513. Yang keenam 0,82 dikali minus 3,27 sama dengan minus 2,6814. Yang ketujuh minus 0,28 dikali minus 2,26 sama dengan minus 0,6328. Yang ke-8 minus 0,28 dikali minus 2,26 sama dengan 0,6328. Yang ke-9 0,73 dikali minus 1,91 sama dengan minus 1,3943. Yang ke-10 0,90 dikali minus 1,48 sama dengan minus 1,332. Yang 11 minus 1,46 dikali minus 1,48 sama dengan 1,332. Yang ke-11 minus 1,46 dikali minus 1,48 sama dengan 2,1608. Yang ke-12 minus 0,15 dikali minus 1,46 sama dengan 0,219. Yang ke-13 minus 2,84 dikali minus 1,39 sama dengan minus plus 3,9476. Yang ke-14 1,74 dikali 0,15 sama dengan 0,261. Yang ke-15 minus 1,22 dikali 0,21 sama dengan minus 0,2562. Yang ke-16 minus 1,16 dikali 1,57 sama dengan minus 1,8212. Yang ke-17 minus 0,18 dikali 1,63 sama dengan minus 0,2934. Yang ke-18 minus 0,99 dikali 1,65 sama dengan minus 1,6335. Yang 19 3,75 kali 204 sama dengan 7,65. Yang 20 1,61 dikali 4,29 sama dengan 6,9069. Yang ke-21 2,56 dikali 5,85 sama dengan 14,976. Yang kedua 2,45 dikali 5,85 sama dengan 14,3325. Terus yang terakhir 0,08 dikali 13,91 sama dengan 1,1128.
total dari sigma XI dikurangin X bar dikali Y1 kali Y bar sama dengan 74,0626. Selanjutnya X1 dikurangin X bar pangkat 2 itu minus 0,475 pangkat 2 sama dengan 22,5625. Yang kedua minus 4,43 pangkat 2 sama dengan 19,6249. Yang ketiga minus 3,94 pangkat 2 sama dengan 15,5236. Yang keempat minus 3,68 pangkat 2 sama dengan 13,5424. Yang kelima minus 3,59 pangkat 2 sama dengan 12,8881. Yang keenam minus 3,27 pangkat 2 sama dengan 10,6929. Ketujuh minus 3,27 pangkat 2 sama dengan 10,6929. Yang ke-8 minus 2,26 pangkat 2 sama dengan 5,1576. Yang ke-9 minus 1,91 pangkat 2 sama dengan 3,9481. Yang ke-10 minus 1,48 pangkat 2 sama dengan 2,1904. Yang ke-11 minus 1,48 pangkat 2 sama dengan 2,1904. Yang ke-12 minus 1 pangkat 2 sama dengan 2,9316. Yang ke-13 minus 1,39 pangkat 2 sama dengan 91,9321. Yang ke-14 0,15 pangkat 2 sama dengan 0,0225. Yang ke-15 0,21 pangkat 2 sama dengan 0,0441. Yang ke-16 1,57 pangkat 2 sama dengan 2,4649. Yang ke-17 1,3 pangkat 2 sama dengan 2,6569. Yang ke-18 1,65 pangkat 2 sama dengan 2,7225. Yang ke-19 2,04 pangkat 2 sama dengan 4,1616. Yang ke-20 4,29 pangkat 2 sama dengan 18,4041. Yang ke-21 5,85 pangkat 2 sama dengan 34,2225. Yang ke-22 6,09 pangkat 2 sama dengan 37,0881. Yang ke-23 13,91 pangkat 2 sama dengan 193,488881. Totalnya dari sigma X1 kurangin X bar pangkat 2 sama dengan 585,0837. Lanjut langkah kedua, penduga bagi koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah SXY dibagi SXX sama dengan sigma N I sama dengan 1 buka kurung XI dikurangin X bar dikali Y I dikurangin Y bar dibagi sigma N I sama dengan 1 dikali buka kurung X1 dikurangin X bar pangkat 2 sama dengan 74,0626 dibagi 585,0837 sama dengan 0,13. Jadi penduga koefisien kemiringan garis regresi B1 adalah sekitar 0,13. Langkah ketiga, penduga intersip B0 adalah B0 sama dengan Y bar dikurangin B1 kali X bar sama dengan 6,85 dikurangin 0,13 dikali 74,41 sama dengan 2,82. B0 adalah nilai dugaan bagi nilai rata provinsi antara jumlah guru dan murid ketika IPM bernilai 0. Namun karena tidak ada situasi di mana IPM sama dengan 0, maka B0 adalah 2,82. Hanya mengidentifikasi untuk IPM yang berada dalam selang pengamatan tahun 2022 dengan sampel 23 data. Langkah keempat, dugaan persamaan regresi nilainya sederhana adalah Y bar T sama dengan B0 tambah B1 kali XI. Jumlah IPM-nya adalah 2,82 ditambah 0,13. Selanjutnya ada langkah mencari UJF. Perhitungan sumber keragaman untuk IPM versus proporsi jumlah guru dan murid di SMA. Pertama,
tabel Y angka dari data Y. Itu yang pertama ada 4,56, yang kedua 4,57, yang ketiga 4,38, yang keempat 6,80, yang kelima 6,92, yang keenam 7,67, yang ketujuh 7,48, yang ke-8 6,57, yang ke-9 7,58, yang ke-10 7,75, yang ke-11 5,39, yang ke-12 6,70, yang ke-13 4,01, yang ke-14 8,69, yang ke-15 5,63, yang ke-16 5,69, yang ke-17 6,67, yang ke-18 5,86, yang ke-19 10,60, yang ke-20 8,46, yang ke-21 9,41, yang ke-22 9,30, dan yang terakhir 6,93. Habis itu mencari tabel Y topi. Di sini kita mencari tabel Y topi itu dari Y topi 1 sama Y topi ke-23. Dengan rumus Y topi adalah yang telah didapatkan teman saya sebelumnya sebagai contoh. Y topi 1 itu 2,82 ditambah 0,13 dikalikan dengan data X. Yang pertama itu Y topi pertama 2,82 ditambah 0,13 dikali 69,98 hasilnya 11,9174. Yang kedua Y2 2,82 ditambah 0,13 dikali 71,14 hasilnya 12,0682. Yang ketiga itu 2,82 ditambah 0,13 dikali 71,14 sama dengan 12,0682. Yang keempat 2,82 tambah 0,13 dikali 72,93 sama dengan 12,3009. Yang kelima 2,82 ditambah 0,13 dikali 70,73 sama dengan 12,0149. Yang keenam 2,82 ditambah 0,13 dikali 76,45 sama dengan 12,7585. Yang ketujuh 2,82 ditambah 0,13 dikali 74,62 sama dengan 12,5206. Yang ke-8 2,82 ditambah 0,13 dikali 75,9,8 sama dengan 12,6974. Yang ke-9 2,82 ditambah 0,13 dikali 72,95 sama dengan 12,3035. Yang ke-10 2,82 ditambah 0,13 dikali 74,56 sama dengan 12,5128. Yang ke-11 2,82 ditambah 0,13 dikali 72,50 sama dengan 12,245. Yang ke-12 2,82 ditambah 0,13 dikali 70,47 sama dengan 11,9811. Yang ke-13 2,82 ditambah 0,13 dikali 70,82 sama dengan 12,0266. Yang ke-13 2,82 ditambah 0,13 dikali 73,02 sama dengan 12,396. Yang ke-15 2,82 ditambah 0,13 dikali 72,15 sama dengan 12,1995. Yang ke-16 2,82 ditambah 0,13 dikali 72,44 sama dengan 12,2372. Yang ke-17 2,82 ditambah 0,13 dikali 76,6 sama dengan 12,7078. Yang ke-18 2,82 ditambah 0,13 sama kali 76,4 sama dengan 12,7052. Yang ke-19 2,82 ditambah 0,13 dikali 88,32 sama dengan 14,30116. Yang ke-20 2,82 ditambah 0,13 dikali 78,70 sama dengan 13,001. Yang ke-21 2,82 ditambah 0,13 dikali 80,50 sama dengan 13,285. Yang ke-22 2,82 ditambah 0,13 dikali 80,26 sama dengan 13,2538. Yang ke-23 terakhir 2,82 ditambah 0,13 dikali 69,66 sama dengan 11,8758. Setelah itu menghitung Y topi dikurangin Y bar atau Y min. Jadi hasil dari setiap Y topi dikurangin Y bar. Yang pertama 11,9174 dikurang 6,85 sama dengan 25,6783.
Terus yang kedua 12,0682 dikurang 6,85 sama dengan 27,2304. Yang ketiga 12,682 dikurangi 6,83 sama dengan 27,2304. Yang keempat 12,3009 dikurangi 6,85 sama dengan 29,713. Yang kelima 12,00149 dikurangi 6,85 sama dengan 26,6772. Yang keenam 12,7585 dikurangi 6,85 sama dengan 34,9108. Yang ketujuh 12,5206 dikurangi 6,85 sama dengan 32,1557. Yang ke-8 12,6974 dikurangi 6,85 sama dengan 34,1938. Yang ke-9 12,3335 dikurangi 6,85 sama dengan 29,27396. Yang ke-10 12,518 dikurangi 6,85 sama dengan 32,0699. Yang ke-11 12,245 dikurangi 6,85 sama dengan 28,5225. Yang ke-12 11,9811 dikurangi 6,85 sama dengan 26,3292. Yang ke-13 12,0266 dikurangi 6,85 sama dengan 26,7974. Yang ke-14 12,3126 dikurangi 6,85 sama dengan 29,8398. Yang ke-15 12,1995 dikurangi 6,85 sama dengan 28,675. Yang ke-16 12,2372 dikurangi 6,85 sama dengan 29,01,0173. Yang ke-17 12,7078 dikurangi 6,85 sama dengan 34,3134. Yang ke-18 12,7052 dikurangi 6,85 sama dengan 34,826. Yang ke-19 14,3016 dikurangi 6,85 sama dengan 55,5241. Yang ke-20 13,051 dikurangi 6,85 sama dengan 38,4524. Yang ke-21 13,285 dikurangi 6,85 sama dengan 41,4092. Yang kedua 2 yaitu 13,25 13,2038 kurangi 6,5 sama dengan 41,0094. Yang kedua 3 11,8758 kurangin 6,85 sama dengan 25,2587. Totalnya dari Y topi dikurangin Y bar itu sigma N itu 23 I sama 1, Y topi dikurangin Y bar sama dengan 738,97,9. Lalu untuk total Y-nya sigma N 23 I sama dengan Y topi sama dengan 157,52. Min-nya, min Y barnya sama dengan 6,85. Lanjut, tabel kedua itu ada Y1 dikurangin Y bar. Lalu hasilnya diakarkan. Jadi nilai Y dikurangin nilai Y topi sesuai dengan datanya. Lanjut. Yang pertama 4,56 dikurangin 11,9174 sama dengan 54,1313. Yang kedua 4,57 dikurangin 12,0682 sama dengan 56,2230. Terus yang ketiga 4,38 dikurangin 12,0682 sama dengan 59,0184. Yang keempat 6,80 dikurangin 12,3009 sama dengan 30,2599. Yang kelima 6,92 dikurangin 12,0149 sama dengan 25,9580. Yang keenam 7,67 dikurangin 12,7585 sama dengan 25,8928. Yang ketujuh 7,48 dikurangin 12,5206 sama dengan 25,4076. Yang ke-8 6,57 dikurangin 12,6974 sama dengan 37,5450. Yang ke-9 7,58 dikurangin 12,3035 sama dengan 22,3114. Yang ke-10
7,75 dikurangin 12,51,8 sama dengan 22,6842. Yang ke-11, 5,39 dikurangin 12,245 sama dengan 56,9910. Yang ke-12, 6,70 dikurangin 11,9811 sama dengan 27,8900. Yang ke-13, 401 dikurangin 12,0266 sama dengan 64,268. Yang ke-14, 8,59 dikurangin 12,3126 sama dengan 13,8578. Yang ke-15, 5,63 dikurangin 12,1995 sama dengan 43,1943. Yang ke-6, 5,69 dikurangin 12,2372 sama dengan 42,8658. Yang ke-17, 6,67 dikurangin 12,778 sama dengan 36,4550. Yang ke-18, 5,86 dikurangin 12,7052 sama dengan 46,8568. Yang ke-19, 10,60 dikurangin 14,3016 sama dengan 16,8526. Yang ke-20, 8,46 dikurangin 13,51 sama dengan 21,0772. Yang ke-21, 9,41 dikurangin 13,8285 sama dengan 15,1156. Yang kedua, 9,30 dikurangin 13,2538 sama dengan 15,6325. Yang kedua, 6,93 dikurangin 11,8758 sama dengan 24,4609. Dari Y1 dikurangin Y topi sama dengan 774,8109. Lalu yang kedua itu ada Y1 dikurangin Y bar atau Y min. Di sini jangan lupa untuk menjumlahkan hasil dari keseluruhan baik kedua tabel tadi dan juga tabel Y topi dikurangin Y bar. Yang pertama 4,56 dikurang 6,45 sama dengan 5,2441. Yang kedua 4,57 dikurangin 6,45 sama dengan 5,1984. Yang ketiga 4,38 dikurangin 6,45 sama dengan 6,1009. Yang keempat 6,80 dikurangin 6,85 sama dengan 0,025. Yang kelima 6,92 dikurangin 6,45 sama dengan 0,0049. Yang keenam 7,67 dikurangin 6,45 sama dengan 0,6724. Yang ketujuh 7,48 dikurangin 6,85 sama dengan 0,369. Yang ke-8 6,57 dikurangin 6,85 sama dengan 0,0784. Yang ke-9 7,58 dikurangin 6,85 sama dengan 0,5329. Yang ke-10 7,75 dikurangin 6,5 sama dengan 0,1. Yang ke-11 5,39 dikurangin 6,85 sama dengan 2,1316. Yang kedua 6,70 dikurangin 6,85 sama dengan 0,0225. Yang ke-13 4,01 dikurangin 6,85 sama dengan 8,0056. Yang ke-14 8,59 dikurangin 6,85 sama dengan 3,0276. Yang ke-15 5,63 dikurangin 6,85 sama dengan 1,4884. Yang ke-16 5,69 dikurangin 6,85 sama dengan 1,3456. Yang ke-17 6,67 dikurangin 6,85 sama dengan 0,0324. Yang ke-18 5,86 dikurangin 6,85 sama dengan 0,9801. Yang ke-19 10,60 dikurangin 6,85 sama dengan 14,0625. Yang ke-20 8,46 dikurangin 6,85 sama dengan 2,5921. Yang ke-21 9,41 dikurangin 6,85 sama dengan 6,5536. Yang ke-22 9,30 dikurangin 6,85 sama dengan 6,0025. Yang ke-23 6,93 dikurangin 6,85 sama dengan 0,0064. Total Y 1 dikurangi Y bar itu sama dengan 65,3523. Selanjutnya ada uji koefisiensi regresi atau uji T. Yang pertama, hipotesis. H0, hipotesis 0 dibagi beta 1 sama dengan 0. Artinya jumlah IPM tidak mempengaruhi jumlah proporsi jumlah guru dan murid.
H1 dibagi beta 1 tidak sama dengan 0, yang artinya jumlah IPM mempengaruhi jumlah proporsi jumlah guru dan murid SMA Negeri Provinsi Aceh. Yang kedua, statistik uji. SB pangkat 1 sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 kurung buka YI kurang Y topi I kurung tutup pangkat 2 per kurung buka N kurang 2 kurung tutup sigma NI sama dengan 1 kurung buka XI dikurangin X topi kurung tutup pangkat 2. T hitung sama dengan B pangkat 1 dikurangin SB pangkat 1. Y topi I adalah nilai dugaan Y pada pengamatan ke I. Ketiga, daerah kritis. Tolak H0 jika T hitung lebih besar dari T kurung buka alfa per 2, kurung buka lagi N kurang K kurung tutup lalu kurung tutup lagi, atau negatif kurung buka T hitung kurung tutup lebih kecil dari T kurung buka alfa per 2, kurung buka lagi N kurang K kurung tutup lalu kurung tutup lagi. Dengan K adalah jumlah peubah bebas. Jika alfa tidak diketahui, gunakan alfa sama dengan 0,05 dan N adalah jumlah sampel. Angka awalnya, maka kita ke pembahasannya. H0 atau hipotesis 0 dibagi beta 1 sama dengan 0, artinya peubah bebas X tidak mempengaruhi peubah respon Y. H1 atau hipotesis 1 dibagi beta 1 tidak sama dengan 0, artinya peubah bebas X mempengaruhi peubah respon Y. Selanjutnya, statistik ujinya yaitu T hitung sama dengan B pangkat 1 per SB pangkat 1. SB pangkat 1 sama dengan akar dari sigma NI sama dengan 1 kurung buka YI dikurangin Y topi I kurung tutup pangkat 2 per kurung buka N kurang 2 kurung tutup sigma NI sama dengan 1 kurung buka lagi XI dikurang X topi kurung tutup pangkat 2 sama dengan akar dari 774,8109 per kurung buka 23 kurang 2 kurung tutup kali kurung buka lagi 585,0837 kurung tutup sama dengan akar dari 774,8109 per kurung buka 21 kurung tutup dikali kurung buka 585,0837 kurung tutup sama dengan akar dari 774,8109 per 12.286,7577 sama dengan akar dari 0,0630 sama dengan 0,25. T hitung sama dengan B pangkat 1 per SB pangkat 1 sama dengan 0,13 per 0,25 sama dengan 0,52. T kurung buka alfa per 2, kurung buka N kurang K kurung tutup lalu kurung tutup lagi sama dengan T kurung buka 0,05 per 2, kurung buka lagi 23 kurang 1 kurung tutup lalu kurung tutup lagi sama dengan 2,074. Pengambilan keputusan. Karena nilai T hitung lebih kecil daripada T tabel yang dimana 0,52 itu lebih kecil dari 2,074, maka H0 diterima. Kesimpulannya bahwa H0 hipotesis 0 dibagi beta 1 sama dengan 0, yang artinya jumlah IPM tidak mempengaruhi jumlah proporsi jumlah guru dan murid. Diterima. Jadi dalam kasus ini H0 diterima karena nilai T hitungnya yaitu 0,52 lebih kecil dari nilai T tabel yaitu 2,074.